tokoh NU dan tokoh Wahabi ternyata bisa kompak korupsi kuota haji. Ini fenomena yang sangat jarang terjadi, karena selama ini tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Wahabi selalu berbeda pendapat masalah banyak hal. Tetapi ternyata masalah korupsi kuota haji, tokoh NU dan tokoh Wahabi bisa ittifaq, bisa sepakat. Ini sungguh luar biasa. Mengapa masalah kuota haji antara tokoh NU dan tokoh Wahabi bisa sepakat korupsi? Karena kan masalah harta kekayaan, masalah kemuliaan duniawi, masalah uang. Uang tidak mengenal agama. Jadi uang, harta itu tidak mengenal agama. Siapapun bisa mendapatkan uang, agamanya apapun. Dan siapapun dan beragama apapun, kalau sudah masalah uang, Masya Allah, sungguh dahsyat luar biasa. Nah, Indonesia sampai saat ini itu masih menerapkan sistem haji dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu haji reguler. Haji reguler ini diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kemudian ada lagi haji yang VIP, yaitu haji plus. Haji plus atau haji khusus, ini bayarnya luar biasa mahal. Jadi siapa yang lebih kaya akan mendapatkan kuota, ya kan? Kuota dengan uang, jadi uang lah. Oleh sebab itulah kadang-kadang kami selalu merenung nih ibadah haji, tetapi bisnisnya lebih diutamakan. Ini adalah bisnis yang luar biasa. Bukan hanya pemerintah Indonesia saja, tetapi pemerintah Arab Saudi sama. Kita buka-bukaan nih ya, karena kita juga ikut membahas masalah perhajian ini. Di Arab sana itu menawarkan visa-visa yang mahal sekali. Visa yang mahal ini kan bisnis, yaitu yang dikenal dengan visa furoda. Visa furoda ini di Indonesia juga mendapatkan visa ini, dan kemarin katanya nggak keluar visanya. Visa furoda itu adalah visa yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Jadi kerajaan Arab Saudi itu kan memiliki potensi untuk bisnis pariwisata religi, ya, bisnis pariwisata religi, yaitu haji dan umroh. Setiap saat kalau kami perhatikan itu potensi tentang bisnisnya yang dibesar-besarkan. Bukan masalah ibadahnya, ibadahnya itu nomor 27 dah. Bisnis itu nomor 1. Nah, kalau visa furoda ini kan segala fasilitas itu lebih pokoknya. Jadi ada haji reguler, hajinya rakyat biasa. Haji rakyat biasa yang tidak punya banyak uang tapi ingin haji. Kemudian ada haji plus, haji khusus yang bayarnya berlipat-lipat ganda. Lumayanlah fasilitasnya. Tapi ada lebih yang luar biasa lagi, yaitu visa furoda, yang Masya Allah jarang orang yang mampu. Jadi haji itu ternyata tergantung siapa yang memiliki uang besar. Jadi dalam sistem perhajian saja itu ya begitulah ya. Jadi jangan heran, tetapi kalau kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, ya kita harus bersuara. Kalau bisa haji itu tetap ibadah nomor 1. Jadi faktor ibadah itu adalah di nomor 1-kan. Adapun misalnya orang-orang yang memiliki uang yang berlipat ganda misalnya, ya tetap harus bisa, kalau bisa ngikutilah haji reguler. Kan tidak bisa bagi haji reguler gimana? Kita kan punya uang, kita kan punya kuasa. Uang adalah penguasa segala-galanya. Kita bisa haji plus. Nah, haji plus itu kuotanya ya lumayan. Ini kuota bisnis ya, sekali lagi kuota bisnis. Belum lagi kuota furoda. Furoda yang mampu membayar ya berlipat-lipat lagi lah. Pokoknya begitu, bisa diketik di Google. Nah, oleh sebab itulah kami sejak dahulu itu Masya Allah nggak begitu setuju dengan adanya maraknya travel haji dan umroh. Travel haji dan umroh itu apakah ibadahnya nomor 1? Enggak, pokoknya enggak. Kalau nggak percaya ya memang ada beberapa travel haji dan umroh
yang nomor satu adalah ibadah. Nomor satu ibadah, kemudian bisnisnya nomor sekian ada. Ya enggak semuanya, tetapi rata-rata bisnis nomor satu, uang itu ada di mata. Jadi matanya itu ya uang, beruang-uang begitu. Inilah yang harus kita benahi. Nah kalau yang benahi cuma 1-2 orang ya nggak bisa enggak. Oleh sebab itulah mohon maaf ya, kami ini memiliki banyak santri yang memiliki travel haji dan umroh. Santri kami memiliki ya, karena santri-santri kami ini banyak orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah memiliki pesantren, lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya, memiliki travel haji dan umroh. Dan kami diminta oleh A, si B, si C nggak mau. Mengapa? Ya mohon maaf lah, karena faktor bisnisnya itu nomor satu rata-rata. Nomor satu, pokoknya nonsen lah, nonsen kalau ibadah nomor satu itu hanya apa ya? Hanya promosi doang. Ibadah nomor satu, ambil apa? Ibadah nomor satu. Oleh sebab itulah kasus dugaan korupsi kuota haji sudah bergulir sejak tahun 2024. Ini sebenarnya bisa ditelusuri nggak hanya 2024, bisa ditelusuri mulai tahun 1990 lah, ya. Nah kalau tahun 2024 ini ketika Yaqut Khalil Qomas menjadi Menteri Agama. Yaqut Khalil Qomas adalah salah satu tokoh NU, mantan Ketua Umum GP Ansor Pusat, dan sekaligus adik kandung Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Saquf. Nah kasus korupsi kuota haji bermula dari temuan pansus haji yang dibentuk tim Was Haji DPR RI, yang saat ini KPK juga sudah memanggil salah satu tokoh Wahabi, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah sebagai pendiri dan pemilik Uhud Tour yang merupakan travel haji dan umroh. Nah ini travel haji dan umroh yang miliknya Ustadz terkenal ini biasanya kuotanya ya dijual belikan yang Masya Allah, membuat orang itu cepat kaya pokoknya. Kalau nggak percaya ya, membuka travel haji dan umroh itu memang duniawi, bukan ukhrawi. Kita buka-bukaan. Membela apa? Hanya menipu rakyat kecil jelata saja. Oh nanti ibadah apa? Itu adalah murni bisnis ya. Nah selama ini NU dan Wahabi itu selalu berbeda pendapat. Namun ternyata masalah korupsi tokoh NU dan tokoh Wahabi bisa ittifaq, bisa sepakat, yaitu sepakat haram masalah korupsi kuota haji, tapi sama-sama diterjang. Oleh sebab itulah mari kita tetap sadar, eling lan waspada agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lamu bishawab.